Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel, dan PC yang kalian lihat ini adalah pesanan seorang subscriber kita dari luar Pulau Jawa. So, jangan sampai kalian bilang Kentang Tech gak kentang lagi gara-gara konten ini ya. Haha. Ya gimana lagi, kita sampai sekarang udah nerima banyak banget orderan PC, baik itu dengan spek kentang di kisaran 2 hingga 3 jutaan, sampai spek sultan di kisaran 20 juta, bahkan di atas 30 jutaan. Yang pesan kita juga beragam, mulai dari orang Pulau Jawa dan sekitarnya, bahkan sampai NTT, Sulawesi, dan juga Papua. Semuanya kita layani dengan sukarela. So, untuk PC kali ini PC-nya memang punya nuansa anime-anime gitu, karena memang si pemiliknya sendiri yang konsepnya. Beberapa komponen gimmick seperti cooler dan casing semua atas dasar requestnya. So, kali ini kita akan spill ke kalian apa aja spesifikasinya, serta berapakah estimasi yang dihabisinnya. Gak lupa kita juga akan tunjukin gimana performanya. Jadi gak usah lagi berlama-lama, yuk gaskan tontonin videonya. Baiklah, kita start dulu dari prosesornya. Untuk prosesor di sini pemiliknya pengen pakai Intel aja, dan yang dipilih adalah Intel Core i5 13400F. Prosesor LGA 1700 ini sempat banyak banget juga yang suka. Sebelumnya akhirnya AMD ngegas dengan beberapa prosesor lain yang lebih murah tapi performanya juga serupa. Prosesor ini sendiri adalah prosesor Intel Gen 13. Dia punya 10 core dengan rincian 6 performance core dan 4 efficient core. Threadnya sendiri juga udah melimpah, yaitu sebanyak 16 thread. Untuk TDP base powernya dia ada di 65 watt, sedangkan saat full load atau mencapai maksimum turbo powernya itu mencapai 148 watt. Harganya sendiri di marketplace prosesor ini dijual di kisaran harga kurang lebih 2,9 jutaan. So, sekarang kita ke mobonya. Dan untuk mobo di sini kita pakai mobo Asus Prime B760MA. Mobo ini adalah salah satu mobo B760 kelas menengah yang harganya masih lumayan terjangkau. Kita bisa dapetin mobo ini harganya kurang lebih di kisaran 2 jutaan. Dan untuk urusan fitur nih udah cukup lengkap. Dia punya 4 buah slot RAM, 2 buah slot M.2 NVMe Gen 4, terus VRM-nya sendiri udah di cover sama heatsink yang tebel, dan secara desain juga tampak cakep. Kita lanjut ke VGA-nya. Untuk VGA sempat ada diskusi mau pakai 4060 biasa atau 4060 Ti. Kita saranin kalau mau lebih greng ya ambil yang versi Ti. Dan akhirnya VGA yang dipilih adalah Gigabyte RTX 4060 Ti WindForce OC ini. Kita ambil yang garansi resmi seperti ini. Ini distributornya itu NJT, yang mana sepertinya NJT memang the only one yang pegang brand Gigabyte di Indonesia. Garansi resminya sendiri 3 tahun dan spesifikasi dasarnya adalah 8 GB GDDR6 128-bit. Untuk main game di 2K ini masih enak banget. Terus untuk generate AI Stable Diffusion juga pastinya masih oke banget. Kemudian kita lanjut ke storage. Untuk storage utama di sini kita pakai SSD NVMe Gen 4 dari Phenom RX. SSD Phenom RX ini dia yang tipe PCIe 4.0 M.2 2280. Ini sebenarnya bukan produk yang baru-baru banget, tapi kalau kalian mau lihat di marketplace itu lumayan laris juga. Karena memang di kelas SSD Gen 4, SSD NVMe ini termasuk murah dan terjangkau. Jadi walau dia bentuknya kelihatan tipis, tapi udah cukup bagus untuk menjadi penghantar panas. Speed SSD ini sendiri setelah kita tes sequential rate-nya itu dia mencapai 7388 MB per second, dengan sequential rate itu di 6597 MB per second. Hal ini bahkan sedikit lebih tinggi untuk sequential rate-nya daripada yang diklaim oleh Phenom RX, yaitu sebesar 7000 MB per second. Kemudian harganya untuk yang 512 GB seperti ini kita bisa beli SSD ini di kisaran harga Rp670.000. Kemudian selanjutnya karena slot SSD NVMe-nya ada 2 di mobonya, di sini kita juga pakai sebuah SSD 1TB dari Kyosama. SSD Gen 3 ini nanti akan digunakan untuk penyimpanan data-datanya. Sedangkan SSD 512 Gen 4-nya akan dipakai untuk sistem dan menginstal aplikasi serta game-gamenya. Kemudian kita lanjut ke power supply-nya. Untuk PSU di sini kita pakai yang bagus banget sekalian. Kita punya Montek Century Gold 850 watt. PSU ini dia udah full modular dan udah bersertifikasi 80+ Gold. Harganya bisa kita beli di kisaran harga 1,7 jutaan. Nah, sembari kita rakit, kita akan spill juga beberapa komponen lain yang belum kita sebutin.
Untuk casing di sini pemiliknya request dia pingin pakai casing PC Cooler C3T500. Casing dual chamber dari PC Cooler ini memang punya build quality yang kokoh banget dengan desain yang solid. Ya karena memang harganya juga lumayan. Casing PC Cooler C3T500 itu harganya ada di kisaran 1 jutaan. Kemudian untuk RAM yang dipakai adalah XPG Lancer Blade RGB DDR5 sebesar 32 GB yang mana speed RAM-nya adalah di 6000 MHz. Harganya sendiri ada di kisaran 1,7 jutaan. Terus supaya PC-nya bisa di custom bernuansa anime, pemiliknya minta pakai liquid cooler dari Kyosama, yaitu Kyosama KW360E RGB dengan LCD display. Selain dia udah pasti adem karena pakai 3 buah fan 12 cm dengan radiator 360 mm, di bagian kepala coopernya ada LCD display yang bisa nampilin suhu VGA serta CPU dan motherboardnya. Gak cuma itu, LCD displaynya ini bisa di custom gambarnya sesuai kesukaan kita. Untuk liquid cooler Kyosama KW360 ini sendiri adalah salah satu liquid cooler dengan LCD display yang punya harga paling terjangkau di antara brand lain yang juga punya fitur sama. Ayo liquid cooler ini bisa dibeli dengan harga di kisaran 1,5 jutaan aja. So, inilah dia tampilan PC-nya setelah dirakit. Gimana? Keren kan? Untuk LED fan casingnya bisa kita untuk LED fan casingnya kita bisa atur dan custom. Serta kita samain warna serta temanya dengan Ayo liquid coolernya. Dengan begini kita bisa sesuaikan temanya dengan suasana hati kita. Sekarang kita langsung spill estimasi atau perkiraan budgetnya. Ingat, estimasi ini adalah harga rata-rata yang kita ambil di marketplace. Dan ini belum termasuk ongkos kirim serta jasa rakit PC-nya. Selanjutnya kita langsung gas tes rakitan PC kita kali ini. Pertama, untuk benchmark sintetis kita tes dengan Cinebench R24. Kita tes 5 kali pengujian dan mendapatkan hasil tertinggi dengan skor 907 PTS untuk multicore-nya dan 103 PTS untuk single core-nya. Selanjutnya pengujian VGA-nya sendiri dengan software 3D Mark. Dengan Firestrike Extreme kita dapat overall score sebesar 14976. Kemudian dengan Firestrike Ultra skor yang didapat adalah 7552. Lanjut ke Timespy Extreme, skor yang didapat di sini adalah 6040. Sedangkan dengan 3D Mark Timespy skor yang didapat adalah 13313. Kemudian untuk pengujian ray tracingnya dengan Port Royal, hasil yang didapat adalah sebesar 8100 dengan nilai good. Kemudian terakhir kita tes juga dengan Steel Nomad dan di sini skor yang didapat adalah 2868. Oke, terus kita lanjut ke pengujian renderingnya. Seperti biasa kita punya video dengan durasi 10 menit 60 fps untuk YouTube. Di sini kita render dulu dengan resolusi 1080p. Hasilnya video bisa terrender sempurna dengan memakan waktu 3 menit 10 detik. Lanjut kita tes render lagi dengan video beresolusi 2K. Hasilnya video bisa terrender sempurna hingga selesai dengan waktu 3 menit 18 detik. Terakhir kita tes render dengan video 4K. Hasilnya videonya bisa terrender sempurna hingga selesai dengan memakan waktu 4 menit 25 detik. Sekarang kita lanjut ke pengujian gamesnya. Game yang kita tes gak banyak, kita cuma tes 6 game AAA. Cuma dalam pengujiannya kita tes 2 kali. Pertama kita tes dengan setting high rata kanan polos dan kedua kita tes menggunakan DLSS on dan RTX on. So beginilah dia hasil pengujiannya.
If you can handle this, oh yeah. Thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah. Try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Not even a scratch! The jungle awaits! Flamingos! Haka can help you after we save him. Hard to believe I might see him soon. He's lucky to have you. He might disagree. Than anybody else. I don't wanna mess it up what we have. Oh no, sometimes you gotta take a chance, yeah. When you find it, you gotta grab it. So come on, baby, get to know me better. Oh, try to hide this feeling, I will take but you to my I people. can't even play Like I said, it off no more. you're not I into wanna this get settlement. closer. You have no Come on, get idea. close. Dari hasil semua pengujian tadi, nggak banyak yang bisa kita komplainin ya. Performa PC-nya udah memuaskan di kelas harganya. Dalam berbagai skenario, semua masih bisa kilibas dengan baik. Untuk suhu saat main game, suhu maksimal VGA-nya ada di 74 derajat Celcius, sedangkan CPU-nya maksimal ada di 52 derajat Celcius, dan ini masih masuk aman banget. Kemudian untuk estetika, karena ini memang sudah request dari pemiliknya, hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkannya. So, kalian punya pendapat pribadi tentang PC rakitan kita kali ini? Tuliskan semuanya di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.